Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Bumi Wali. Hal ini dikarenakan banyaknya makam para waliullah yang ditemukan di daerah penghasil tuak ini. Bagi kita yang hendak berziarah ke Jawa Timur, maka tidak ada salahnya untuk mengunjungi wisata religi di kota Tuban. Ada banyak wisata religi di kota Tuban yang dapat kita ziarahi. Selain berziarah, berkunjung ke wisata religi di kota Tuban juga sekaligus mengenal sejarah. Kita dapat belajar banyak hal sehingga tur wisata religi kita tidak sia-sia. Berikut 7 wisata religi di kota Tuban. 1. Makam Sunan Bonang. Siapa yang tidak kenal dengan Wali Songo atau Wali 9 merupakan 9 ulama besar yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Di antara 9 wali tersebut, salah satunya adalah Sunan Bonang yang dimakamkan di kota Tuban. Makam Sunan Bonang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mustain, Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Semasa hidupnya, wali dengan nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim ini terkenal dengan metode dakwahnya yang menggunakan kesenian seperti penggunaan wayang dan gamelan. 2. Komplek Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi merupakan ayah dari Sunan Ampel sekaligus wali tertua di Pulau Jawa. Beliau berasal dari Samarkand, Timur Tengah. Sebutan Samarkand berubah menjadi Asmoro Kondi karena orang Jawa sulit melafalkannya. Sekitar tahun 1362 Saka atau 1440 Masehi, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi diperkirakan datang ke Jawa untuk menyiarkan agama Islam. Komplek makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi terletak di Desa Gesiharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Bukti-bukti peninggalan beliau masih tersimpan rapi di komplek makam tersebut. Bukti-bukti tersebut diantaranya 3 gapura paduraksa dengan pintu gapura yang terbuat dari pecahan perahu milik Syekh Asmoro Kondi, mimbar untuk penyiaran agama Islam, dan beduk yang terbuat dari kulit lembu. Selain itu, juga terdapat sebuah sumur yang diyakini mampu menyembuhkan penyakit dan mihrab lama yang masih terjaga keasliannya. 3. Goa Suci Palang, Tuban. Goa Suci terletak di Dusun Suci, Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Sekitar 15 km di timur pusat kota kabupaten. Goa bernama Goa Suci Palang merupakan salah satu situs bersejarah yang dilindungi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Meski lebih dikenal sebagai jurang wayang oleh warga setempat, semua petunjuk di lokasi ini mencantumkan nama Goa Suci. Goa Suci memiliki sejarah panjang sebagai tempat pertapaan para Raja Majapahit. Namun, potensi wisata dan nilai historinya belum sepenuhnya tergali. Waktu terbaik untuk mengunjungi Goa Suci adalah sekitar pukul 12 siang. Sinar matahari yang menembus lubang-lubang di atap Goa Suci menciptakan pola cahaya yang indah dan warna-warni. Ruangan Goa Suci terbentuk kerucut stalaktit, dan cahaya alami menjadikan tempat ini spot foto yang menarik. Sayangnya akses menuju Goa Suci masih terbatas. Kurangnya petunjuk jalan dan lokasi yang berada di antara kebun warga membuat perjalanan menjadi sedikit menantang. Pengunjung harus berjalan kaki melewati kebun jagung untuk mencapai lokasi.
Meskipun kurang mendapat perhatian, masyarakat setempat berupaya merawat gua suci, namun perawatan yang dilakukan masih terbatas. Gua suci memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, namun membutuhkan pengelolaan yang lebih serius. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan petunjuk jalan yang jelas, meningkatkan aksesibilitas, dan menyediakan fasilitas dasar seperti tempat makan dan area istirahat. Dengan pengelolaan yang baik, gua suci dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar dan menjadi daya tarik wisata di Kota Tuban. 4. Makam Sunan Geseng Tuban. Makam Sunan Geseng terletak di Dusun Pakah, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Sunan Geseng merupakan seorang murid dari Sunan Kalijaga. Nama Sunan Geseng yang punya nama asli Cokrojoyo diberikan oleh Sunan Kalijaga karena begitu setia dan taat perintahnya, sehingga merelakan badannya sampai menjadi hangus yang biasa disebut geseng atau gosong sampai menghitam. Dikisahkan pada siang hari yang terik, Sunan Kalijaga melewati pohon siwalan. Di atas ada seorang lelaki tua bernama Cokrojoyo dari Desa Gesing sedang mengambil sari siwalan untuk dibuat gula. Sambil melepas lelah di bawah pohon itu, Sunan Kalijaga mendengar Cokrojoyo menyanyikan sebuah tembang, yaitu Lilo Lilo Lilo, yang artinya disabar-sabarkan, disabarkan diri. Sunan Kalijaga menikmati lagu yang dinyanyikan Cokrojoyo tadi, tetapi Sunan Kalijaga ingin lagunya diganti dengan La ilaha illallah. Selanjutnya Cokrojoyo ingin menjadi murid Sunan Kalijaga. Setelah berjumpa secara singkat itu, mereka berpisah. Setelah beberapa tahun kemudian mereka bertemu lagi, dan pada saat itu Cokrojoyo nekat mau berguru kepada Sunan Kalijaga. Lalu Sunan Kalijaga pun menancapkan sebatang bambu di depan Cokrojoyo dan meminta untuk dijaga batang bambu tersebut sehingga kembali. Cokrojoyo pun taat dengan perintah dari Sunan Kalijaga dan selalu menunggu sehingga batang bambu tersebut menjadi rerimbun pohon bambu. Sekian lama kemudian kembalilah Sunan Kalijaga dan melihat kalau Cokrojoyo tetap setia di tempat itu. Kemudian Sunan Kalijaga membakar rimbunan bambu itu hingga lantak, sehingga tubuh Cokrojoyo pun hangus seperti arang namun tidak terbakar. Sejak itu Cokrojoyo disebut dengan nama Sunan Geseng. 5. Makam Raden Gagarmanik Tundung Musuh Tuban. Di Desa Tasikmadu, tepatnya di Dukuh Klamber, terdapat makam keramat. Konon makam ini adalah makam Raden Gagarmanik, putra kedua Sultan Sedo Krapyak Mataram. Lokasi makam ini tepatnya berada di kawasan pantai utara Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Keberadaan makam ini memang sangat lain dengan makam-makam pada umumnya. Posisi makam ini menjorok ke laut. Jika melakukan perjalanan melewati jalan dari Tuban ke arah Blimbing, maka di sebelah kiri jalan terdapat pohon yang rindang sedikit menjorok ke laut. Maka itulah makam Pangeran Tundung Musuh. Sejarah lisan menceritakan bahwa Raden Gagarmanik memiliki sahabat yang bernama Empu Supo, seorang pembuat keris-keris sakti yang berkat keahliannya itu beliau sangat terkenal sampai ke kerajaan Mataram. Empu Supo dipercaya membuat keris sengkelat yang dianggap pusaka bertuah. Raden Gagarmanik disebut sebagai Pangeran Tundung Musuh karena kesaktiannya untuk mengembalikan musuh dari arah utara Jawa yang akan menyerang Kabupaten Tuban.
Makam ini juga dianggap keramat sehingga setiap tahun juga diadakan haul sebagaimana makam-makam suci lainnya. Raden Gagarmani atau Raden Panetoseto atau Syekh Sulaiman putra Sultan Sedo Krapyak Mataram. Beliau adalah santri atau murid dari Mbah Asmoro Kondi yang merupakan ayahanda Sunan Ampel. Beliau panglima perang yang waktu itu melakukan penyerangan ke Kadipaten Tuban dalam menyatukan kembali Kadipaten-Kadipaten bawahan Mataram. Namun pada akhirnya beliau memihak Kadipaten Tuban dan menetap di Tuban sampai akhir hayatnya. Banyak peziarah dari Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro hingga dari luar Jawa Timur. Rombongan peziarah Wali Sembilan biasanya mampir setelah berziarah ke makam Sunan Bonang dan Asmoro Kondi. Ada juga peziarah yang sampai menginap beberapa hari di sini karena mempunyai hajat khusus, yaitu semua tergantung keyakinan masing-masing. Yang terpenting di sini kalau berziarah harus mengikuti aturan dan kaidah serta tuntunan agama Islam. 6. Makam Sunan Bejagung Kidul. Makam Bejagung Kidul terletak di Dusun Bejagung Kidul, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Tokoh yang dimakamkan pada makam Bejagung Kidul ini adalah Pangeran Kusumowardhana atau yang dikenal dengan nama Pangeran Kusumohadi dan Pangeran Penghulu. Beliau adalah putra Raja Majapahit dari istri Selir yang meninggalkan lingkungan istana karena tertarik dengan agama Islam yang dibawa Syekh Jumadil Kubro di kalangan istana Majapahit. Beliau disarankan untuk belajar agama Islam kepada Syekh Abdullah Asari atau Mbah Modin Asari yang dikenal dengan nama Sunan Bejagung Lor. Setelah memeluk agama Islam, beliau berganti nama menjadi Imamuddin yang kemudian menikah dengan putri Syekh Asari yang menurunkan beberapa nasab yang tersebar di Pulau Jawa. 7. Makam Sunan Bejagung Lor. Makam Sunan Bejagung Lor adalah salah satu situs peninggalan sejarah Islam yang terletak 1,5 km sebelah selatan pusat kota Tuban, Jawa Timur. Di sini terdapat makam atau pesarian Syekh Asari atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bejagung Lor. Beliau adalah kakek dari Sunan Bonang. Di lokasi area makam tersebut juga terdapat situs-situs peninggalan sejarah dari beliaunya, di antaranya Masjid Syekh Asari Sunan Bejagung, Omah Welid atau penandaran, 9 gapura pintu masuk makam, sumur giling yang airnya dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit. Untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung juga sudah tersedia fasilitas umum seperti kamar mandi, toilet, tempat peristirahatan, juga tempat parkir yang bisa menampung 30 bus sekaligus. Demikian kisah informasi 7 wisata religi di Kota Tuban. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.